Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Microsoft SQL Server yang kami beranggotakan, katanya, ada Muhammad Furqan Fadilah dengan NIM 1207070500772, ada Muhammad Gias Naufal dengan NIM 12070505073, dan ada Muhammad Widianto dengan NIM 12070505083. Ya, selanjutnya, pertama-tama kita masuk pembahasan ini. Pertama, apa itu Microsoft SQL Server? Lalu ada yang kedua, ada instalasi Microsoft SQL Server pada Docker. Lalu ada implementasi CRUD dan juga kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server itu sendiri. Ya, mulai bagian pertama, apa itu Microsoft SQL Server? Nah, Microsoft SQL Server itu adalah salah satu software jenis relational database management system yang sering digunakan. Nah, sesuai namanya, software ini dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft eh, untuk digunakan. Nah, maksudnya adalah untuk pemakaiannya Microsoft SQL Server bisa di mana-mana dari laptop manapun ke jaringan server cloud dan lain-lain. Namun istilah scalable ini tetap saja harus memperhatikan persyaratan hardware maupun software. Nah, untuk sejarahnya, sejak rilis pertama kali pada tahun 1989, Microsoft SQL Server sudah menjadi pilihan para pengguna database dan hingga saat ini masih banyak dipakai. Nah, pengembangannya pun cukup menjanjikan, mulai dari versi SQL Server 1.0 yang pertama kali rilis dan hingga saat ini. Fungsinya juga sekarang tidak hanya sebagai relational database management system, tapi bisa lebih dari itu, termasuk alat built-in intelligent business, bisa juga digunakan sebagai analisis dan pelaporan. Nah, selanjutnya, fungsi utamanya itu sebagai salah satu produk dari perusahaan besar Microsoft. Tentunya keberadaan Microsoft SQL Server ini memiliki fungsi yang vital dalam dunia manajemen database. Sesuai dengan namanya, software ini melakukan pengelolaan database dengan menggunakan query atau perintah SQL. Nah, atau struktur query language merupakan suatu bahasa komputer yang diakui dunia dan digunakan untuk mengakses data-data yang tersimpan dalam suatu database. Nah, fungsi ini juga sangat lekat dengan aktivitas dalam dunia pemrograman, karena banyak developer atau programmer yang memakai Microsoft SQL Server, meskipun tidak semua bahasa pemrograman, namun keberadaan Microsoft SQL Server juga sangat membantu dalam pengembangan program dan juga aplikasi yang menggunakan server database. Nah, salah satu fitur lainnya yang dicari-cari dari Microsoft SQL Server adalah kemampuannya dalam membuat mirroring atau clustering basis data. Selanjutnya, nah, sekarang masuk ke tahap instalasi Microsoft SQL Server pada Docker yang akan dijelaskan oleh Muhammad Furqan Fadilah. Ya, kepada Furqan dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Jatmaka telah mempersilahkan saya untuk membahas materi pembahasan mengenai instalasi Microsoft SQL Server pada Docker. Langsung saja, yang pertama memang harus disiapkan terlebih dahulu Dockernya sudah bisa dirunning dan selanjutnya masuk ke command prompt atau PowerShell. Nah, di situ kita bisa langsung membuat folder. Di sini contohnya membuat folder MSSQL. Dan kita bisa langsung pull dan run SQL Server Container Image di terminal dengan perintah docker pull dan dengan link yang langsung terkonek eh, ke Microsoft SQL Server-nya langsung. Selanjutnya menjalankan perintah berikut, yaitu merunning untuk membuat sebuah apa, sebuah database baru.
Yang di sini kami beri password, contohnya di situ MySQL SA password, PAS password 123 min P dengan port 1433 dengan namanya SQL1 dan hostname SQL1. Selanjutnya, cek apakah database tersebut sudah berjalan menggunakan perintah docker ps-a. Bisa dilihat di situ docker ps-a dan ketika klik enter di situ muncul name, comment, create, status dan port. Nah, di situ yang statusnya running itu yang ada tulisannya up 10 menit. Dan di situ juga jelas ada tulisannya port masuk ke port 1433 TCP dengan nama SQL1. Selanjutnya langsung ke implementasi Microsoft SQL Server ini, implementasi CRUD-nya. Yang pertama, pastikan dulu status pada Docker-nya sudah running. Yang tadi sebelumnya bisa dicek di CMD, bisa juga dicek di eh, Docker-nya langsung. Contohnya kayak di bawah ini. Di situ ada tulisannya running di port 1433. Selanjutnya, di sini kita ini menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio, nama aplikasinya tuh. Ini kita menggunakan itu karena memang untuk SQL Server ini kan masuknya tuh relational database management system. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk lebih mempermudah. Jadi yang pertama koneksikan terlebih dahulu dengan port yang sudah dijalankan. Di situ server type-nya database engine dengan server name localhost dengan port 1433 dan login dan password, masukkan password yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Selanjutnya untuk create. Di sini kami mencoba untuk membuat database, beberapa database toko. Lalu kami membuat table, contohnya table customer, supplier, makanan, minuman, dan transaksi dengan atribut-atribut seperti berikut ya. Ada ID, untuk customer itu ada ID, nama, alamat, kota. Untuk supplier ada ID, nama, alamat, kota juga. Lalu untuk makanan ada ID makanan, ID supplier, nama makanan, harga makanan, stok makanan. Untuk tabel minuman ada ID minuman, sub, nama minuman, harga minuman, stok minuman. Dan untuk tabel transaksi ada ID transaksi, ID customer, ID makanan, ID minuman, jumlah makanan, minuman, total harga, tanggal pesan, tanggal kirim, alamat tujuan, dan kota tujuan. Jadi di sini itu kami mau mencoba untuk membuat database pertama dan selanjutnya membuat tabel-tabel yang masuk ke database toko tersebut. Dilanjutkan ke membuat ini data di dalamnya, menginput data di dalam pertama menginput data customer dengan value pertama 28 dengan nama dia, itu 28 itu untuk ID-nya, alamat Jalan Mawar dan Jakarta Selatan. Untuk supplier sama ada makanan juga, ada ID makanan, nama dan harga, dan sama juga di minuman perintahnya itu sama sebenarnya insert tuh, lalu nama tabelnya dan selanjutnya value, dan di dalamnya itu apa yang ingin diisi ke atribut-atribut dari tabel tersebut. Dilanjutkan ke read. Sebenarnya perintah untuk read itu sangat sederhana. Perintahnya cuma select bintang from nama tabel. Ini untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel dengan select bintang from tabel tersebut. Jika mau lebih ininya bisa lebih spesifik, bisa select nama atribut baru dari tabelnya. Nah, ini untuk hasilnya. Itu yang pertama itu ada tabel supplier, customer. Selanjutnya yang kedua itu ada supplier. Yang ketiga ada makanan. Yang keempat ada minuman. Selanjutnya untuk update. Update itu perintahnya itu update, lalu nama database, toko, DBO, dan selanjutnya nama tabelnya.
yang ingin dirubah atau diupdate si ininya, atributnya. Di sini pada table supplier ini di set nama suppliernya acop untuk ID yang nomor 45. Dimana kan sebelumnya bisa dilihat ya, di yang kedua itu nama suppliernya Ashraf, sebelumnya ada yang ID 45 itu, dan di sini diupdate menjadi namanya acop. Untuk hasilnya bisa dilihat di bawah di result ID supplier 45 dengan nama supplier yang sudah dirubah menjadi acop. Dan dilanjutkan ke delete. Untuk delete ini sebenarnya perintahnya juga sangat sederhana. Di Microsoft SQL Server ini perintahnya cuma hanya delete from table, where untuk parameternya ID transaksi sama dengan 1. Jadi ketika tadi sudah di insert value untuk transaksi dengan value 1 dan isi-isinya, selanjutnya di sini dengan perintah delete from transaksi, di mana parameternya itu menggunakan ID transaksinya, dan untuk hasilnya bisa dilihat di bawah. Di situ message one row effect. Berarti proses delete ini sudah berhasil dan data sudah terhapus. Untuk pembahasan mengenai instalasi dan implementasi cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Muhammad Yatun Noval. Ya, Terima kasih. terima kasih Muhammad Furqan Fadilah. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Muhammad Widianto. Kepada Muhammad Widianto, silakan untuk menjelaskan. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server, terus adalah langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, deskripsi yang pertama itu ada kelebihan dari Microsoft SQL Server. Yang pertama itu ada support pada operasi OS Windows aja ya. Nah, terus yang kedua itu mendukung banyak software database. Kenapa? Karena Microsoft SQL Server juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu banyak sekali software database. Hal ini tentu saja akan membantu mempermudah pekerjaan Anda sebagai seorang programmer untuk mengolah database. Anda dapat menggunakan software database apapun yang ingin dan biasa Anda gunakan, tanpa perlu khawatir tidak akan kompatibel dengan software Microsoft SQL Server ini. Untuk yang ketiga itu ada dapat membuang clustering data. Itu dapat membantu melakukan pembuatan dari clustering data. Nah, clustering data ini merupakan salah satu hal yang dapat membantu mempermudah pekerjaan dari manajemen basis data atau database. Sehingga data-data yang akan diolah menggunakan software Microsoft SQL Server ini akan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan karena dapat terbagi menjadi beberapa cluster-cluster. Yang keempat itu kontrol database terpusat. Mengapa demikian? Karena dikelola dengan baik dan juga dikelola secara terpusat. Sehingga tidak dimungkinkan terjadinya suatu miskomunikasi karena kesalahan dalam mengolah dan mengimplementasikan database. Dengan hanya penggunaan satu komputer saja untuk melakukan pengolahan database, maka kesalahan pun dapat diminimalisir. Nah, untuk selanjutnya itu mudah digunakan klien dan juga user. Mengapa demikian? Karena Microsoft SQL Server juga merupakan salah satu software DBMS yang sangat mudah digunakan oleh user. User dapat membuat pengolahan database dengan mudah apabila dibantu dengan software ini. Fitur lengkap dengan tombol-tombol yang sederhana dapat mempermudah penggunaan dari Microsoft SQL Server. Untuk yang selanjutnya itu memiliki fitur recovery dan restore data. Mengapa demikian? Karena dapat melakukan recovery dan juga restore data. Apabila ada beberapa dari basis data atau database Anda yang mengalami kerusakan, maka Anda dapat melakukan proses recovery dan juga restore data dengan menggunakan software Microsoft SQL Server ini.
Hal ini pada akhirnya dapat membantu memecahkan permasalahan dari data yang hilang ataupun mengalami suatu kerusakan akibat kesalahan dari manajemen data yang dilakukan oleh user. Yang ketujuh itu manajemen password yang baik dan aman. Nah, jadi keamanan dari Microsoft SQL Server ini juga sangat baik. Hal ini berpengaruh terhadap ketahanan keamanan dari suatu database dan juga servernya. Menggunakan password yang akan sulit untuk dihack, maka Microsoft SQL Server akan membantu data yang ada pada database. Jadi lebih aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Buat yang terakhir dari kelebihannya itu ada dapat melakukan backup data. Lanjut aja langsung Tom. Kalau Mas, lanjut ini kekurangannya. Ya lanjut ke kekurangannya. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi koneksinya terkendala. Mungkin langsung lanjut aja ke kekurangan dari Microsoft SQL Server. Yang pertama itu harga belinya yang cukup tinggi atau mahal ya. Mengapa demikian? Karena dibandingkan dengan software lain, ini benar-benar hal yang wajar. Karena Microsoft SQL Server adalah salah satu perangkat lunak yang paling mahir di bidang DBMS. Yang kedua itu tidak multi operation system. Jadi hanya dapat digunakan pada iOS yang diproduksi oleh Microsoft. Nah, untuk yang ketiga itu sulit digunakan dalam bahasa pemrograman lain. Jadi SQL Server kenal dengan mitra bahasa pemrograman .NET-nya. Jika Anda menggunakan bahasa pemrograman lain, Anda harus siap berjuang karena itu tidak cocok untuk Anda. Selain itu, DBMS ini juga membutuhkan fungsi CPU yang cukup besar. Yang terakhir dari kekurangan dari Microsoft SQL Server yaitu tidak cocok untuk database skala besar. Mengapa demikian? Karena performanya itu tidak sebagus Oracle. Jika digunakan pada sistem skala besar, performa database lebih rendah dari Oracle. Jadi, jika Anda menjalankan sistem skala besar, itu mungkin tidak terlalu cocok. Ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian dari perangkat lunak Microsoft SQL Server yang diproduksi oleh Microsoft Corporation untuk membantu implementasi database. Nah, mungkin penyampaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server. Demikian saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Muhammad Widianto atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3, saya Muhammad Gias Naufal, selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.